layaknya embun di pagi hari. Kesejukan menyelimuti desa ini. Angin berbisik lembut di antara pepohonan, mengisahkan sejarah, harapan, dan kebersamaan. Di sini, di tanah yang subur dan penuh cerita, Desa Brodot berdiri, menjadi saksi perjalanan waktu. Selamat datang di Desa Brodot, sebuah desa yang penuh sejarah, kaya akan potensi dan dijaga dengan semangat kebersamaan. Terletak di Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Desa ini berdiri di antara hamparan sawah yang subur, dengan Sungai Brantas sebagai batas alami yang memisahkan Brodot dengan Kabupaten Nganjuk. Brodot bukan sekedar nama di peta, tetapi rumah bagi mereka yang memahami arti kebersamaan. Di sini, sejarah dan kehidupan berpadu, menciptakan harmoni yang terus mengalir dari masa ke masa. Nama Brodot berasal dari kata brodol yang berarti lepas dari ikatan. Nama ini berkaitan erat dengan kisah Kiai Abdul Adim atau Ki Ageng Kolo. Dahulu, beliau mengalami fitnah dari seorang bawahan kepala pemerintahan yang iri terhadap kedekatannya dengan pemimpin saat itu. Akibatnya, Kiai Abdul Adim dijatuhi hukuman berat, diikat dalam gelojong dan dihanyutkan ke sungai. Namun, dengan kuasa Tuhan, beliau berhasil melepaskan diri. Peristiwa brodol atau bebasnya beliau terjadi tepat di desa ini. Dari kisah itulah nama Brodot lahir dan terus diingat sebagai simbol perjuangan dan kebebasan. Dengan tanah yang subur dan sumber daya alam yang melimpah, Desa Brodot menjadi salah satu desa penghasil bahan pangan yang beragam. Di lahan pertaniannya, para petani menanam padi, jagung, cabai, melon, hingga buah naga. Hasil bumi yang melimpah ini tidak hanya mencukupi kebutuhan warga, tetapi juga menjadi sumber ekonomi utama. Tak hanya pertanian dan peternakan, roda perekonomian Desa Brodot juga digerakkan oleh usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang terus berkembang. Di sudut-sudut desa, tangan-tangan terampil bekerja. Ada yang menenun benang di mesin jahit, ada yang merawat jamur dalam rumah, dan ada pula yang menempa besi di tungku api. Tak ketinggalan digital printing dan berbagai usaha kecil yang mewarnai perekonomian Desa Brodot. Di antara mereka, Pak Sis adalah salah satu pengrajin pandai besi yang telah berkarya sejak tahun 1992. Dengan palu dan bara api, beliau menempa logam menjadi berbagai perkakas pertanian dan alat rumah tangga. Semua dibuat dengan ketelitian dan pengalaman bertahun-tahun. Lebih dari sekedar usaha, UMKM di Brodot adalah warisan keterampilan, sumber kehidupan, dan kebanggaan masyarakat. Pendidikan menjadi prioritas di Desa Brodot. Terdapat berbagai lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga pesantren, yaitu 2 sekolah dasar, 1 madrasah ibtidaiyah,
1 Raudatul Atfal, 1 Taman Kanak-kanak, 1 Sekolah Menengah Pertama, dan 2 Pondok Pesantren. Mayoritas penduduk Desa Brodot beragama Islam yang tampak dari adanya 3 masjid dan 23 musala yang tersebar di berbagai dusun. 4 tempat ibadah ini tidak hanya menjadi sarana keagamaan, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan pendidikan agama. Di pusat desa, tepat di depan Balai Desa Brodot, terdapat sebuah taman yang menjadi tempat berkumpulnya warga. Taman ini dilengkapi dengan lapangan bola, lapangan voli, dan lapangan basket, sehingga menjadi tempat yang ideal untuk berolahraga dan bersosialisasi. Saat bulan Ramadan, pemerintah desa memanfaatkan area sekitar taman untuk mengadakan bazar Ramadan. Acara ini menjadi ajang berkumpulnya masyarakat sekaligus membantu UMKM lokal dalam memasarkan produknya. Di tengah kehidupan desa, ada sekelompok pemuda yang berdiri teguh menjaga nilai-nilai persatuan dan budaya. Salah satunya ialah pemuda perguruan silat PSHT, generasi muda yang tak hanya aktif dalam kegiatan sosial, tetapi juga melestarikan seni dan tradisi pencak silat sebagai bagian dari warisan leluhur. Lebih dari sekedar desa, Brodot adalah rumah bagi mereka yang memahami arti kebersamaan. Semangat gotong royong masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari kegiatan kerja bakti hingga perayaan tradisional, semua dilakukan dengan penuh kebersamaan. Warga tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga saling mendukung dalam suka dan duka. Inilah Desa Brodot, sebuah desa yang tumbuh dengan sejarah, berkembang dengan potensi, dan dijaga dengan kebersamaan. Di sini, setiap pagi membawa harapan, setiap langkah menyimpan kisah, dan setiap hati terikat dalam harmoni yang indah. Desa Brodot, harmoni dalam kebersamaan. Saya selaku Kepala Desa Brodot, nama saya Fatkan Askori, kelahiran tahun 70, usia sudah 56 tahun jalan. Kemudian saya menjabat sejak tahun 2007 sampai sekarang. Artinya saya sudah 3 kali periode berturut-turut sejak 2007 sampai sekarang. Jadi masyarakat Brodot atau wilayah Brodot ini adalah wilayah desa berbatasan dengan wilayah Nganjuk, yaitu Jombang paling barat. Jumlah penduduk di desa kami yaitu 5.218. Secara umum masyarakat Desa Brodot agamanya 99% atau 100% adalah Islam. Mayoritas masyarakatnya adalah kaum petani, kaum buruh, plus campuran pegawai dan karyawan pabrik. Kemudian
masyarakat Brodot hidup damai, rukun, tanpa ada kontradiksi, tanpa ada sebuah pertentangan di masa mulai saya sampai sekarang. Kalau ada polemik antar pribadi itu hal yang lumrah. Hidup berdampingan damai, hidup berdampingan saling tolong menolong, saling gotong royong, itu adalah ciri khas warga desa kami, Desa Brodot, Kecamatan Bantar Gendeng Mulya. Jadi selama saya menjabat sejak tahun 2007 itu ada beberapa hal yang sudah kita lakukan, termasuk program-program strategis, termasuk 2 kali kami sudah mengambil program yang namanya sertifikat tanah, masuk salah satunya itu sudah 2 kali, baik PTSL maupun program yang lain, sehingga alhamdulillah masyarakat Brodot mayoritas sudah pegang sertifikat hak atas tanah. Terus kemudian pembangunan di Desa Brodot alhamdulillah juga sudah mengalami kebaikan-kebaikan dan kemajuan-kemajuan. Jalan-jalan sudah baik, kemudian jalan lingkungan sudah semua teraspal maupun pavinisasi. Kemudian PJU penerangan jalan juga sudah baik, dan harapan saya ke depan sebelum saya berakhir di akhir tahun 2027 itu harapan saya yang perlu saya tinggalkan adalah bagaimana Desa Brodot ke depan ini jalan mulai ujung Kidul Kontol sampai ujung Klaci itu bisa mulus, kemudian ditopang oleh PJU yang terang mulai ujung Kidul Kontol Delik sampai ujung Klaci. Itu harapan kami untuk masalah sarana dan prasarana. Kemudian masalah majelis taklim, masalah lembaga itu sudah ada kolaborasi dengan baik, sehingga ketika mungkin ada hal-hal kebijakan saya strategi selalu beliaunya berkoordinasi, kita melakukan sebuah langkah-langkah bagaimana untuk melaksanakan program itu supaya bisa menyentuh, bisa berhasil, action dan endingnya adalah bagaimana untuk kemanfaatan bagi masyarakat. Mudah-mudahan saya mohon doanya, doa restunya dari semua pihak, khususnya warga Brodot, semoga Brodot ini ke depan lebih damai, lebih sejahtera, lebih istilahnya itu bisa semua tercukupi, dan mudah-mudahan menjadi desa yang baldatun thayyibatun warobun wafur, dan rukun, santosa, saling ada kegiatan yang bersifat gotong royong, karena ruhnya desa adalah gotong royong. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya akhiri. Dari saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.